Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Oke, jadi kali ini mungkin kalian nanti udah bakalan tahu lewat judul ya, kita bakalan belajar apa hari ini. Yap, bener banget kita bakal belajar matematika. Nah, tadi aku izin nyapa ulang ya. Halo, semoga kalian di saat lagi nonton video ini kabarnya baik-baik aja, sehat, dan excited nih buat belajar kali ini. Oke, nah mungkin sebelum siap aku izin perkenalan dulu ya teman-teman. Jadi nanti pada kesempatan kali ini nih, di video ini aku sama temanku Kak Amelia dan aku Kak Alsa bakal nemenin kalian nih untuk belajar matematika kali ini. Jadi gimana? Kalau misalnya udah siap langsung aja kita swipe up. Nah, seperti yang udah teman-teman lihat, kita bakal belajar tentang pengumpulan dan penyajian data. Sebenarnya data itu apa sih Kak? Kok ada pengumpulan sama penyajiannya? Nah, ini bakal kita bahas nih, oke? Keep watching ya teman-teman. Oke, nah sebelum lebih lanjut lagi nih, sebelum aku kasih tahu lebih lagi, aku mau kasih tahu nih, bakalan ada apa aja sih di video ini. Nah, yang pertama, aku bakal ngasih tahu tentang data itu sendiri. Yang kedua, aku bakal ngasih tahu tentang metode pengumpulan data. Dan yang ketiga, akan ada apa namanya pembahasan juga tentang penyajian data itu. Gitu. Lanjut. Nah, data. Apa sih data itu, Kak? Jadi, wah panjang ya tulisannya. Jadi nih ya teman-teman, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Nah, di sini data ini tuh bisa berwujud suatu keadaan, bisa berwujud gambar, suara, huruf, angka, dan lain macamnya gitu. Jadi ibaratnya gini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buat kue kan ada bahan-bahannya nih, ada tepung terigu, ada gula dan lain sebagainya macamnya. Nah, data tuh kayak gitu. Data tuh dasar dari kuenya gitu. Jadi nanti dari data ini nih kita bisa ngolah lebih lanjut. Jadi suatu informasi yang bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Lanjut ya. Semoga ngerti nih. Nah, di sini berdasarkan cara pengumpulannya, data itu dibedakan menjadi dua. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama, ada data primer, dan yang kedua, ada data sekunder. Nah, lanjut. Data primer itu apa sih, Kak? Jadi, data primer itu didapatkan secara langsung melalui pengumpulan data di lapangan. Maksudnya, jadi kita harus nyamperin ke lapangannya gitu, Kak. Nah, kurang lebih sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak kita langsung berinteraksi gitu. Nah, lapangan ini tuh sebagai perumpamaan dong ya, bukan karena kamu harus cari lapangan terus datang gitu, terus nemuin data nggak kayak gitu. Jadi itu cuma perumpamaan aja. Nah, caranya ini gimana sih buat data primer? Nah, ini cara langsungnya kita bisa langsung wawancara, terus bisa datengin tempat yang mau kita cari datanya, terus bisa melalui pengamatan dan lain-lainnya. Lanjut, kalau data sekunder itu data yang didapatkan melalui sumber lain, melalui pihak yang lain, melalui orang lain. Jadi kamu misalnya nih mau neliti fontosintesis terjadi kayak gimana gitu. Kalau misal data primer kamu langsung ngamatin gitu. Nah, tapi kalau data sekunder kamu tanpa pengamatan juga bisa, itu bisa tahu dari orang lain, misalnya dari guru, dari aku misalnya gitu, dari koran, dari apa, dari buku dan lain sebagainya macamnya. Cuma sumber-sumbernya itu orang-orang itu tuh tetap harus ini ya teman-teman, harus konkret. Maksudnya konkret harus beneran sesuai dengan fakta gitu, terpercaya sebenarnya. Jadi nggak boleh sembarangan juga, walaupun dari orang lain atau dari pihak lain. Tuh. Terus, nah lanjut ada metode pengumpulan data. Oke. Yap, metode pengumpulan data itu merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data sehingga data tersebut dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angkat, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya. Jadi, yang tadi udah saya bilang, data itu sebenarnya kayak masih mentah gitu. Kayak belum jadi suatu kue, ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi gimana caranya data ini bisa jadi suatu informasi yang bakal berguna? Nah, ini nih, disimak ya. Oke, nah metode pengumpulan data yang pertama nih ada bertanya langsung. Jadi kayak kamu
penasaran misalnya ya sama sesuatu, ya udah langsung aja nanya ke orang yang udah tahu, yang emang sekiranya kamu pikir dia tuh tahu gitu, ya udah langsung tanya. Nah itu bisa kayak gitu. Terus yang kedua bisa lewat isian singkat. Nah mungkin ada nggak sih teman-teman nih yang disuruh isi sama bu guru ya atau nggak pihak lain dan lain sebagainya, kayak disuruh isi nih namanya siapa, kelasnya kelas apa, gendernya apa, terus hobinya apa dan lain sebagainya. Terus nanti ditanya-tanyain, kamu tuh sukanya hobinya apa sih, kamu tuh nanti apa kegiatannya apa aja sih, gitu-gitu kan, dimana nanti data-data kamu ini bisa berguna nih buat informasi orang lain. Nah, itu bisa juga jadi lewat isian singkat, jadi kamu kayak dikasih soal gitu terus kamu isi gitu. Terus ada tes juga. Ini contohnya kayak tes psikologi. Pernah nggak nih tes psikologi? Kayak biar tahu gitu kan, kepribadiannya kayak gimana sih. Nah, itu bisa banget. Itu bisa banget kita dapetin data dari kayak tes-tes kayak gitu. Terus apa namanya, ada yang namanya pencatatan langsung. Pencatatan langsung itu biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan yang dicatat, dan hasil catatan tersebut merupakan data yang diperoleh. Nah itu bisa banget. Jadi kayak apa namanya, kamu misalnya mengamati bu guru lagi ngejelasin nih di papan tulis dan lain sebagainya macam, atau aku nih lagi ngejelasin terus kalian nyatet poin-poinnya gitu, terus kalian akhirnya mendapatkan sebuah data. Itu bisa banget kayak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya nih tentang penyajian data akan disampaikan oleh partnerku kali ini yang bakal nemenin kalian nih, namanya Kak Emilia. Oke, jadi langsung aja ya Kak Emilia, aku serahkan. Nah, baik. Terima kasih sekali ya Kak Aksa udah menjelaskan materi sebelumnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu kenalin nama Kakak Emilia Putri. Nah, halo semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang penyajian data. Nah, yang pertama itu ada penyajian data dalam bentuk daftar. Nah, contohnya nih ada kayak gini nih. Benny menanyakan tinggi badan dari masing teman-temannya dan kemudian dituliskan di papan tulis. Berikut datanya dalam bentuk daftar. Bisa dilihat pada data tersebut, siswa atau siswi tertinggi di kelas Benny adalah 165 cm dan siswa terendah memiliki tinggi 138 cm. Nah, dalam bentuk daftar ini ya kita kayak ditulis aja gitu ceritanya, ini papan tulisnya. Itu ya papan tulisnya Benny nih. Benny kan menulis tinggi badan teman-temannya. Nah, udah ditulis aja, disajikan dalam bentuk daftar, yaitu ada terdapat baris dan juga ada terdapat kolomnya gitu. Nah, di sini juga kita dapat melihat, kita dapat mencari siapa yang memiliki tinggi yang paling tinggi dan atau terendah. Oke ya. Selanjutnya ada penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, di sini tadi kan Benny, sekarang Edo nih. Edo ingin mendata berat badan teman-teman sekelasnya dan mendapatkan data sebagai berikut. Nah, di sini kita tuh Edo tuh kayak cuman dapat mentahannya doang nih, kayak cuman berapa 42, 40, 43 sama Edo dicatat di koma-komain tuh ceritanya di buku tulisnya. Nah, data yang dikumpulkannya bisa dilihat yang di sebelah kiri ini ya, yang bentuknya ada koma-komanya kayak gini. Nah, dari bentuk koma-koma kayak gini, mari kita sajikan ke dalam bentuk tabel agar kita dapat melihatnya dengan mudah gitu. Nah, pertama nih, kita itu harus cari dulu berat badan, yang punya berat badan terendah itu siapa. Bukan siapa, tapi berapa gitu. Misalnya ini kan berat badan terendahnya 40. Nah, dari daftar ini, kita cari yang memiliki berat badan 40 itu ada berapa orang. Nah, berapa orang itu adalah disebut sebagai frekuensi. Nah, dari semuanya, dari semua frekuensi atau kumpulan tiap-tiap frekuensi itu, yaitu jumlah, yaitu ada berapa? Ada 60. Nah, 60 ini itu pasti sama jumlahnya dengan data yang ada di daftar yang koma-komaan ini ya. Kalau beda, berarti hitungan kalian ada yang kurang tepat atau ada yang kelewat. Gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga nih, ada penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Nah, di sini Siti sama teman-temannya tuh mau tiap hari tuh
berkunjung ke perpustakaan buat belajar gitu. Masa ke perpustakaan buat main game, pasti buat belajar kan? Nah, perpustakaan sekolah Siti menyediakan fasilitas meja dan kursi untuk belajar, dan setiap siswa diberi kesempatan nih buat minjem buku di perpustakaan itu. Nah, ini tuh ada datanya nih, ada datanya yang minjem buku di perpustakaan. Hari Senin ada 25, hari Selasa 20, Rabu 30, Kamis 15, Jumat 10, dan hari Sabtu 45. Nah, bentuk diagram gambar ini tuh kayak biar mudah gitu kita ngitungnya. Nah, misalnya nih, gambar orang yang ada gambar orang yang bukunya tuh biru. Nah, bukunya biru itu mewakili 10 orang. Maksudnya mewakili 10 orang tuh, jadi misalnya ada gambar buku biru itu maksudnya tuh ada 10 orang. Nah, kalau yang buku kuning itu mewakili 5 orang. Berarti buku kuning itu cuma ada 5 orang. Nah, bisa kita ambil contoh nih, hari Senin. Hari Senin ada 25. Berarti biar mudah, 2 dikali 10, 20. Berarti kurang berapa? Kurang 5. Ya udah, 5-nya bisa kita ambil dari sini, dari yang kuning. Jadi 2 buku biru dan 1 orang yang megang buku kuning. Jadi ini 10, yang ini 10, dan ini 5. Jadi 25. Nah, Selasa ada 20, waduh gampang banget 20. Ya udah, tinggal kasih 10 aja 2 gitu. Nah, kalau kayak gini kan lebih enak nih hitungnya gitu. Nah, yang keempat, ada penyajian data dalam bentuk daftar. Nah, di sini ada langkah-langkahnya nih. Yang pertama, buatlah sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling tegak lurus. Yang kedua, sumbu mendatar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Demikian pula sumbu tegaknya. Skala pada sumbu mendatar dengan skala pada sumbu tegak tidak perlu sama. Yang ketiga, jika diagram batang dibuat tegak, maka sumbu mendatar menyatakan keterangan atau fakta mengenai kejadian atau peristiwa. Sumbu tegak menyatakan frekuensi keterangan. Yang keempat, jika diagram batang dibuat secara horizontal, maka sumbu tegak menyatakan keterangan atau fakta mengenai peristiwa. Sumbu mendatar menyatakan frekuensi keterangan. Nah, kok bingung banget gitu. Kalau udah kayak gitu, lanjut aja nggak sih? Nah, ini contohnya. Nah, misalnya nih, contohnya kita ada punya data nilai ulangan matematika kelas 6. Ini datanya ada 6, nilainya 6, 6, 5, 7, 8, 8, 4, 9, 8, 8, 9, dan seterusnya. Nah, kita tuh biar biar kelihatan sih. Biasanya kalau guna diagram-diagram kayak gini tuh biar kelihatan nilai yang paling banyak yang mana, dan nilainya itu biasanya naik atau turun gitu. Fungsinya penyajian data kayak gini. Nah, di sini kita lihat yang nilainya 4 ada berapa orang nih. Oh, ada 3 orang. Berarti kita tulis nih di sini. Kita garisin 3 orang. Yang nilainya 8 nih. Lumayan bagus tuh 8 nilainya. Kita lihat ada berapa orang. Wah, banyak juga gitu. Di sini ada 11 orang. Nah, dengan diagram ini juga kita kayak lebih mudah untuk melihat mana banyak siswa yang memiliki nilai tertinggi atau nilai terendah gitu. Udah ngerti kan caranya? Jadi kita cari dulu nih nilainya. Yang nilainya 4 ada berapa orang, baru kita kasih diagram batangnya sesuai dengan banyaknya atau frekuensi yang memiliki nilai tersebut. Nah, yang kelima ini terakhir, ada penyajian data dalam bentuk diagram garis. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, buatlah sumbu mendatar untuk menunjukkan waktu atau nilai dan lain-lain, dan sumbu tegak, sumbu datar buat waktu, nilai, dan yang lain-lain. Kalau tegak menunjukkan data yang berubah menurut waktu, nilai pada kertas grafik. Nah, yang kedua, gambarlah titik-titik koordinat yang menunjukkan data pengamatan pada waktu tertentu. Yang ketiga, hubungan titik-titik tadi secara berurutan dengan luas garis. Kita lihat nih, pasti bingung kan? Kita lihat nih contohnya. Nah, ini kayak tadi nggak jauh beda, tapi tadi itu bentuknya diagram batang. Kalau diagram batang ya kayak gitu, kayak bentuknya batang gitu. Nah, kalau ini diagram baris. Nah, kayak tadi kita cari dulu nih, yang nilainya 4 itu ada berapa orang? Ada 3. Terus yang nilainya 5 ada berapa orang? Ada 4. Nah, udah kayak gitu bisa kalau kita udah punya
data nih, udah punya ada nih diagramnya, udah dibikin titik. Nah udah kayak gitu, dari antara titik sini ke sini tuh dibuat garis dan seterusnya. Nah ini nih guys. Nah cukup sekian dari saya dan Kak Atsa. Terima kasih, semoga kalian mengerti dengan materinya dan maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.